Gimana kalau saya bilang, jadi kaya dan bahagia itu ternyata bisa dipelajari? Nah, ide yang kedengarannya radikal ini datang dari salah satu pemikir paling disegani di Silicon Valley, Naval Ravikant. Yuk kita bedah bareng-barang pemikirannya. Coba kita jujur sama diri sendiri. Sering kan kita mikir, wah dia sukses karena hoki aja. Tapi apa benar gitu? Atau jangan-jangan kesuksesan, baik itu soal uang maupun kebahagiaan, sebenarnya adalah skill yang bisa kita asah. Oke, untuk bisa ngertiin pemikiran dia yang out of the box ini, kita harus mundur sedikit, lihat dulu dari mana dia berasal. Soalnya cerita Naval Ravikant itu nggak dimulai dari kemewahan Silicon Valley, tapi justru dari jalanan di New York City sebagai seorang imigran. Lihat deh perjalanannya. Lahir di India, lalu umur 9 tahun pindah ke Queens, New York. Kebayangkan gimana perjuangan adaptasinya? Tapi di tengah semua itu, dia justru unggul secara akademis, masuk sekolah bergengsi, dan lulus dari universitas top. Ini udah jadi sinyal awal kalau pola pikir dia emang beda. Nah, ini bagian yang penting banget. Dia cerita kalau dia dibesarkan oleh ibu tunggal. Jadi, latchkey kid, anak yang pulang ke rumah kosong karena orang tua harus kerja. Kedengarannya sulit ya, tapi justru dari situlah kemandiriannya ditempa. Dan sifat mandiri inilah yang jadi fondasi kesuksesan dia nanti. Berbekal kemandirian super itu, dia akhirnya menjejakkan kaki di pusat teknologi dunia, Silicon Valley. Tapi jangan bayangin semua langsung mulus. Oh tentu tidak. Di sana, kesuksesan itu bukan sesuatu yang dikasih gitu aja, tapi harus direbut lewat ujian yang luar biasa berat. Perjalanannya itu kayak roller coaster. Di satu sisi, dia sukses besar, mendirikan Angel List, jadi investor awal di perusahaan raksasa kayak Uber dan Twitter. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, dia juga ngerasain pahitnya kegagalan. Dia harus bertahan dari ledakan gelembung.com, bahkan sampai dicap lumpur radioaktif, istilah buat orang yang dianggap gagal total di Silicon Valley. Jadi jelas banget, jalannya sama sekali nggak lurus ke atas. Nah, justru dari pengalaman jatuh bangun inilah lahir sebuah ide yang brilian. Inilah inti dari filosofi Naval yang mau kita dalami sekarang. Dan ini dia the big idea-nya. Kata Naval, jadi kaya dan bahagia itu bukan soal keberuntungan. Titik. Menurut dia, dua hal itu adalah skill, keterampilan, sesuatu yang bisa kita pelajari dan latih, sama persis kayak kita belajar main gitar atau masak. Ini kan benar-benar menabrak pemikiran lama ya, yang biasanya kita anggap kalau ya rezeki mah udah diatur, atau dia mah emang dari sananya orangnya bahagia. Naval bilang, nope, itu salah. Pola pikir Naval ini mengubah cara kita melihat pekerjaan. Dia bilang, menghasilkan uang itu bukan sesuatu yang kamu lakukan, tapi sebuah skill yang kamu pelajari. Jadi, ini bukan lagi soal kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tapi soal mengasah kemampuan untuk melihat dan menciptakan peluang. Dan dia yakin banget sama konsep ini. Dia bilang, kalau semua uang saya hilang dan saya ditaruh di jalanan antah berantah, dalam 5-10 tahun saya bakal kaya lagi. Kenapa? Karena menurutnya, kekayaan itu bukan saldo di rekening, tapi skill set yang udah nempel di otaknya. Itu bukti paling kuat kalau ini soal kemampuan, bukan hoki sesaat. Oke, terus apa artinya ini semua buat kita? Gimana caranya kita bisa menerapkan pola pikir keren ini dalam hidup kita? Penting untuk dicatat, ini bukan resep instan atau tips 5 langkah menjadi kaya, bukan itu. Ini lebih ke soal mengubah cara pandang. Ini tentang belajar prinsip-prinsip dasarnya, supaya kita bisa menemukan jalan unik kita sendiri menuju hidup yang lebih sejahtera dan bahagia. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Kalau Naval memang benar, kalau kekayaan itu memang sebuah skill, kira-kira skill pertama apa yang akan Anda pelajari?